Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Haura Payung Utama sebagai moderator. Saya Alvin Nurul Azhara. Saya Rahman. Saya Isan. Saya Gabriel. Saya Mani Zulkarnain. Sebagai pemateri. Baik, untuk soal selanjutnya, yaitu soal halaman 262 akan dijawab oleh Andre. Jadi jawabannya sah-sah saja dilakukan karena tidak melanggar aturan yang saat itu berlaku. Sebenarnya karena itu tidak ada unsur kejahatan atau mengenai kegiatan kriminal. Itu hanya mendidik untuk membelikan barang yang bisa didapat di dalam negeri seperti sepatu, tas, baju, ataupun makanan. Namun untuk mencari justip atau jasa titip harus lebih teliti karena ada saja oknum justip yang menipu. Baik, untuk soal selanjutnya di halaman 211 nomor 1 akan dijawab oleh saya. Itu jawabannya, cara membedakan seperti apa pembajakan barang nyata dengan barang digital. Yang pertama, untuk barang nyata biasanya pembajakan itu berupa bentuk fisik, segera dapat dirasakan. Sedangkan untuk barang digital, contohnya itu seperti perangkat lunak, video, atau buku dalam bentuk digital, atau ada dalam bentuk data elektronik yang tidak dapat disentuh secara fisik. Dan yang kedua, pembajakan dalam barang nyata membutuhkan proses produksi dan distribusi fisik untuk menciptakan salinan tambahan. Sedangkan barang digital dapat dengan mudah direproduksi dalam jumlah besar dengan biaya yang hampir tidak ada. Untuk menurut saya sendiri, tindakan pembajak itu tidak baik dilakukan, baik barang nyata maupun barang digital yang dilindungi oleh hak cipta. Membajak barang nyata ada di digital merupakan pelanggaran terhadap hak cipta dan pencurian intelektual. Pelanggaran hak cipta memberikan kerugian terhadap para pemegang hak cipta dan juga pada negara. Kemudian juga barang nyata hasil salinan dapat memberikan kerugian pada konsumen. Untuk soal selanjutnya, yaitu soal halaman 271 akan dibacakan oleh Alvin. Jawabannya adalah hal baru yang kita pelajari dari aktivitas hari ini adalah sejarah perkembangan komputer dan dampak atau pengaruh informatika terhadap aspek ekonomi dan hukum serta kehidupan. Yang kedua yaitu, ya kami punya keinginan besar untuk bikin inovasi-inovasi keren berbasis teknologi yang bisa bantu meningkatkan kegiatan ekonomi. Kita sangat percaya bahwa teknologi dapat memberikan informasi dan dampak positif. Ya, kami punya keinginan besar untuk bikin inovasi-inovasi keren berbasis teknologi yang bisa bantu meningkatkan kegiatan ekonomi. Kita sangat percaya bahwa teknologi dapat memberikan informasi dan dampak positif bagi dunia bisnis dan ekonomi. Dengan inovasi-inovasi baru, kita bisa membuka peluang baru, meningkatkan efisiensi, dan mencari solusi kreatif untuk tantangan ekonomi yang ada. Kita sangat penasaran untuk belajar dan berkontribusi di bidang ini supaya dapat membantu perkembangan ekonomi di masa depan. Untuk nomor 3 akan dijawab oleh Isan. Inovasi yang kami pikirkan setelah melaksanakan aktivitas ini adalah kami ingin mengembangkan dan menciptakan artificial intelligence atau dikenal dengan AI. Sebuah sistem kecerdasan manusia yang memungkinkan seperangkat sistem komputer atau mesin lainnya dapat berpikir layaknya manusia. Inovasi kami menciptakan dan mengembangkan ini semua karena peran AI untuk memudahkan dan mengatur sistem kerja manusia. Kalau saja ada pekerjaan manusia dalam mengatur segala hal yang begitu sulit bisa diselesaikan dengan AI yang sangat canggih. AI sudah sangat mendunia dan sudah sangat pintar, bahkan bisa melebihi kecerdasan manusia dalam suatu aplikasi atau web. Ini semua harus dikembangkan dan bahkan kita harus berlomba-lomba untuk mencapai AI yang lebih baik dan bermanfaat untuk semua orang di sekitar kita untuk memajukan teknologi informatika. Baik, untuk soal selanjutnya di halaman 212 nomor 1, 2, dan 3 akan dibacakan oleh Alfi dan Gabriel. Jawaban yang pertama, hal baru yang kita pelajari hari ini adalah hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan terhadap perangkat lunak dan tentang CCR. Yang kedua, cara kita menyikapi pembajakan perangkat lunak, pentingnya hak cipta dan etika digital, dan juga penting untuk mengurangi pembajakan. Nomor 3, tentu saja saya tertarik untuk menciptakan peta informasi digital mengenai suatu tempat.
Contohnya seperti akan ada peta informasi digital yang dipasangkan di depan pintu gerbang sekolah dengan harapan para murid baru ataupun orang tua yang asing dengan infrastruktur sekolah tersebut dapat mudah memahami dan mengetahui tata letak dan penggunaan tiap-tiap ruang yang ada. Baik, untuk soal selanjutnya di halaman 214 yang 1 akan dibacakan oleh saya dengan Prabu. Maksudnya di halaman soal 214 di bagian akhir diskusi akan dijawab sendiri oleh Prabu. Baik, untuk jawaban di soal yang ada di sini, jadi saya ambilnya di sini adalah industri inovasi dan infrastruktur. Jadi di mana sumber daya manusia itu dibagi menjadi dua. Jadi nggak full time. Jadi sumber daya manusia itu nggak full time bekerja untuk industri dan digantikan oleh AI ataupun robot-robot seperti IoT, Internet of Things dan lain-lain. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya yaitu meminimalisir adanya kegagalan atau human failure yang dilakukan oleh sumber daya manusia. Nah, namun di satu sisi ada juga kekurangannya, yaitu di mana jikalau industri menggantikan sumber daya manusia menjadi AI ataupun robot-robot, itu akan membesarnya angka pengangguran. Jadi akan kemungkinan besar sumber daya manusia ini akan tergantikan ya. Jadi seperti itu untuk jawaban soal halaman 214. Untuk soal selanjutnya di halaman 214 sampai 215, ayat 1, 2, dan 3, bagian ayat yang direnungkan akan dijawab oleh saya dengan Prabu. Untuk jawaban yang pertama, iya, tentunya kamu memahami bahwa komputer dapat menjadi alat yang sangat penting untuk mewujudkan kemajuan berkelanjutan di Indonesia. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat mendukung berbagai sektor, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan ekonomi untuk mencapai perkembangan yang lebih baik. Yang kedua, tentu kami terus memikirkan apa yang dapat kami lakukan untuk membuat komputer tujuan pembangunan berkelanjutan. Juga bagaimana manfaat atau dampak positif dan negatif yang akan ditimbulkan pada masyarakat. Untuk jawaban nomor 3 dan 4 yang pertama, menurut saya gagasan Society 5.0 menarik untuk diwujudkan. Nah, untuk jawaban yang keempat adalah tentu saja saya ingin mewujudkan Society 5.0 dengan munculnya gagasan ini, manusia dapat mengupgrade dirinya ke jenjang lebih dari sebelumnya. Society 5.0 bertujuan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi yang ada pada saat ini dengan maksimal. Dengan harapan manusia di era 5.0 dapat mengefisiensi waktu, namun dapat menyelesaikan dengan maksimal. Namun dampak negatif dari 5.0 ini adalah banyaknya SDM yang tergantikan oleh teknologi saat ini, yang mana hal itu akan mengakibatkan angka persentase pengangguran. Hal ini pun dapat dijadikan alasan mengapa beberapa wilayah tidak bisa mewujudkan atau maju ke jenjang Society 5.0. Baik, untuk soal terakhir di halaman 201, 212, dan 3 akan dibacakan oleh Fadli, Eisan, dan Anzir. Untuk soal halaman 201 nomor 1, jawabannya yaitu secara keseluruhan sejarah komputer terus berkembang dengan pesat dengan inovasi baru yang muncul setiap hari. Untuk nomor 2, ya, saya memahami bahwa komputer merupakan alat yang diciptakan untuk membantu manusia dalam menjalankan gagasan dan pemikiran komputerisasinya. Beberapa poin penting terkait pemahaman saya tentang komputer sebagai alat bantu manusia
A. Komputer adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk memproses data dan melakukan berbagai tugas komputasi berdasarkan instruksi yang diberikan oleh manusia. B. Komputer memungkinkan manusia untuk mengeksekusi ide, konsep, dan pemikiran komputasional mereka secara lebih efisien dan cepat dibandingkan jika dilakukan secara manual. C. Perkembangan komputer dan teknologi informasi telah mengubah cara manusia berpikir, bekerja, dan berinteraksi, semakin memperluas kemampuan manusia dalam menjalankan ide-ide dan pemikiran komputasional mereka. Soal halaman 201 nomor 3. Dampak komputer yang paling penting bagi kehidupan manusia adalah memudahkan segala urusan multitasking dari segala hal, tugas, masalah, sampai urusan dengan kerja. Ini memudahkan manusia dan akan lebih berkembang lagi di depannya. Yang paling penting, manusia bisa lebih semakin nyantai dan kompleks dalam menghandle segala hal termasuk kerjaan dan lain-lain. Bahkan bisa digandingkan dengan AI. Dan pekerjaan manusia bisa tergantikan, itu membuat perkembangan peradaban manusia semakin ringan dalam melakukan pekerjaan dan perkembangan. Ya, untuk jawaban halaman 201 nomor 4, menurut saya salah satu peristiwa yang paling menarik dalam sejarah kita adalah penemuan transistor pada tahun 1940 oleh John Bassett, Walter Brattain, dan William Shockley di Bell Labs. Penemuan ini merupakan titik balik yang sangat penting dalam perkembangan komputer modern. Oke, sekian dari presentasi kami hari ini. Mohon maaf bila ada salah